Hai, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, seperti biasa, kali ini saya mengajak teman-teman untuk belajar IPS. Materinya yaitu tentang macam-macam jenis mobilitas. Oke teman-teman, seperti biasa juga sebelum belajar ada baiknya kita agar selalu berdoa. Mudah-mudahan kita diberi tambahan kecerdasan dan juga ditambah kesehatan. Teman-teman, pada kesempatan ini saya juga mengajak teman-teman untuk selalu menjaga kebersihan di lingkungan. Terus juga kalau main selalu memakai masker, jangan lupa cuci tangan dan tetap jaga jarak. Baiklah teman-teman, untuk mempersingkat waktu ada baiknya kita persiapkan perlengkapan kita, yaitu buku tulis, alat tulisnya, lalu buku paketnya, terutama buku pos. Teman-teman, jika sudah siap semua, marilah kita amati video berikutnya, yaitu tentang penjelasan dari Pak Guru kita. Marilah teman-teman kita sama-sama mengamati dan mempelajari dengan sungguh-sungguh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak sekalian, terima kasih Cak Nongkon yang sudah membantu dalam membuka materi kita kali ini. Betul, kali ini kita akan belajar tentang macam-macam mobilitas. Oke, ini buku bos, silahkan kalian buka buku bosnya, karena buku wajib kita adalah buku bos ya. Oke, nah pengertian mobilitas kemarin sudah, sekarang kita akan belajar bentuk-bentuk mobilitas sosial. Oke. Nah, kemarin kan kita sudah nih pengertiannya. Nah, sekarang kita akan berbicara tentang macam-macamnya ya, bentuk-bentuknya. Oke, anak-anak sekalian, tentunya kalian sudah berdoa semua. Oke, silakan alat tulisnya semua sudah. Kita mulai bentuk-bentuk mobilitas. Nah, ini adalah bentuk mobilitas materi kita yang akan kita sampaikan. Mobilitas itu kan kita sudah sama tahu ya. Mobilitas itu perpindahan bentuk, perpindahan itu mobilitas atau pergerakan. Nah, kalau sosial berarti pergerakan yang dilakukan oleh banyak orang atau individu, itu disebut sosial. Nah, ini ada beberapa kasus anak-anak yang perlu kita perhatikan di sini. Kasus pertama, Bu Darmis Mendilia adalah seorang guru ya di Papua, guru IPS. Nah, dia ini menjalankan tugasnya dengan baik, bukan hanya mengajar saja, tapi dia juga melaksanakan administrasi dan tanggung jawab di berbagai kegiatan sekolah juga menjadi tanggung jawabnya ya. Karena prestasinya Bu Darmis diangkat sebagai kepala sekolah. Nah, sebagai kepala sekolah dia diangkat nih jadi kepala sekolah. Gerak sosial dari seorang guru menjadi kepala sekolah berarti dia kan naik dia jabatannya, naik. Nah, Bu Darmis Mendila merupakan salah satu bentuk mobilitas sosial secara vertikal. Nah, ini contoh mobilitas vertikal pergerakannya, nah gitu, naik ya. Nah, ini Bu Darmis. Lalu Pak Gayus, kasus kedua di buku kalian. Pak Gayus adalah seorang anak pengusaha yang memiliki usaha perkebunan teh. Nah, ini perkebunan teh
Di beberapa tempat di Jawa Barat, Pak Gayus mengembangkan usaha dengan membuka usaha baru, yaitu bisnis pertambangan. Jadi dia itu bapaknya pengusaha perkebunan teh. Lalu Pak Gayusnya mengembangkan usaha lagi pertambangan. Nah, gitu. Usaha pertambangan Pak Gayus ternyata tidak berhasil berkembang dengan baik. Bahkan usaha perkebunannya pun terus merugi. Nah, akhirnya bagaimana? Mengalami kebangkrutan. Kini Pak Gayus mulai sebagai pengusaha kecil, yakni menjadi agen penjual teh. Lalu gerak sosial Pak Gayus ini mengalami penurunan. Pada kasus ini juga merupakan mobilitas vertikal. Cuman vertikalnya turun. Nah, berlawanan dengan ibu guru yang IPS tadi. Dia naik, yang ini turun. Paham ya Nana ya? Jadi kalau ada yang bisa naik, kemungkinan juga ada bisa turun. Gitu. Lalu contoh ketiga, Pak Zainuri, seorang kepala sekolah SMP di Jawa Timur yang sudah 8 tahun menjabat ya. Nah, lalu Dinas Pendidikan memindahkan Pak Zainuri ini ke sekolah lain dan tetap menjabat sebagai kepala sekolah. Nah, gitu. Gerak sosial ini yang dialami oleh Pak Zainuri juga merupakan contoh bentuk mobilitas yang horizontal. Soalnya apa? Dari kepala sekolah tetap jadi kepala sekolah di sekolah lain gitu. Paham ya? Itu disebut horizontal. Kalau yang bu guru tadi dari guru menjadi kepala sekolah. Nah, naik. Kalau Pak Gayus, dia anak pengusaha teh, sudah kaya raya, lalu dia buka usaha lagi pertambangan, ternyata tambangnya bangkrut, tehnya juga bangkrut, nah, turun jadi pengusaha kecil. Tuh ya. Ini vertikal, yang ini horizontal. Oke, paham anak-anak? Nah, mobilitas vertikal. Apakah ini dimaksud dengan mobilitas vertikal? Nah, mobilitas vertikal adalah perpindahan seorang atau kelompok dari satu kedudukan sosial ke kedudukan sosial lain yang tidak sederajat, bisa naik, bisa turun. Nah, jadi tidak sederajat, gitu ya. Bisa naik, bisa turun. Nah, mobilitas vertikal naik ke atas atau social climbing ini jika dia mengalami kenaikan status. Ya, tadi seperti bu guru IPS tadi, gitu. Nah, itu naik ke atas. Lalu yang turun ke bawah, contohnya Pak Gayus, ya kan? Nah, oke. Nah, itu anak-anak yang horizontal pun sama. Kalau horizontal itu dia akan tetap pindah kemana pun dia tetap seperti itu juga. Oke. Nah, itu ya. Lalu yang ketiga langsung kita pelajari, yaitu faktor-faktor pendorong dan penghambat terjadinya mobilitas. Nah, ada nggak yang menghambat dan mendorong? Pasti ada. Ya. Faktor pendorong dan faktor penghambat itu pasti ada. Nah, coba kita baca sama-sama. Nah, terdapat beragam faktor yang mendorong terjadinya mobilitas, yaitu satu, faktor struktural. Nah, apa aja? Nah, ini faktor struktural. Kalian tentu mengenal semua presiden-presiden ini kan? Nah, gambar ini ya. Yang penting adalah presiden-presiden yang pernah memimpin Indonesia, presiden dan wakil. Oh, ini wakil presiden semua, presiden dan wakil presiden. Ini yang atas presiden, ini di bawah adalah wakil-wakilnya. Nah, kayak ini Megawati jadi wakil presiden, terus naik jadi presiden. Nah, ini berarti dia naik secara vertikal. Ya, jelas ya kalau yang seperti ini. Nah, ini kalian pernah mengenal presiden dan wakil presiden tentunya. Ketujuh tokoh di Indonesia tersebut berhasil mencapai puncak status sosial tertinggi yang ada di
jajaran politik Indonesia. Dengan sistem demokrasi, setiap warga negara Indonesia dapat mencapai status sosial tersebut. Ya, pasti nanti sebentar lagi juga ada pilkada lagi. Tetapi pada kemampuan hingga kepercayaan, tapi dia harus punya kemampuan untuk mempengaruhi gitu ya. Nah, itu. Tapi dia juga bisa turun pada saat nanti sudah selesai. Nah, ini faktor-faktornya di sini. Yang menghambat apa untuk mereka jadi presiden? Ada nggak hambatannya? Oh ya pasti banyak. Ya kan? Ini kan dipilih melalui pemilihan umum. Nah, apa yang menyebabkan orang tidak terpilih menjadi presiden? Ya banyak faktornya. Ya, suaranya kurang. Kenapa kok suaranya kurang? Ya mungkin masyarakat kurang percaya dan sebagainya. Ya itu kalian tentunya lebih tahu nanti. Oke, nanti kan kita jadikan sebuah kasus nanti menjadi suatu pertanyaan. Bagus ternyata. Nah ini faktor individu. Nah, yang menghambat faktor individu bisa. Oh iya. Sekarang kayak kalian. Faktor individu yang menyebabkan orang sukses. Ya, sekarang punya cita-cita tentunya. Ya, cita-cita kalian macam-macam. Bapak yakin. Ada yang kepingin jadi polisi, ada yang kepingin jadi TNI, ya kan? Ada yang kepingin jadi dokter, nah, ada yang kepingin macam-macam lah. Ada yang jadi pengusaha dan sebagainya. Nah, sekarang kita lihat faktor individunya. Nah, sekarang diuji nih faktor individu pada saat pandemi. Kita belajar secara online. Nah, di sini faktor individu sangat menentukan. Kalau kalian lihat di sini, kalian tuh merasakan ada yang malas, ada yang semangat gitu ya. Tentu faktor individu itu yang sangat mempengaruhi. Yang semangat ya insya Allah jadi baik, yang malas ya sudah main saja. Ya nanti akhirnya kan dia tinggal menikmati masing-masing. Nah itu faktor individu. Ya. Nah ini ya. Ini contoh-contoh saja. Tapi kalau Bapak lebih baik yang real aja lah. Sekarang kan lagi pandemi nih. Kalian punya cita-cita, ya kan? Ya. Terus ada yang malas, ada yang rajin. Bahkan ada yang dari awal nggak pernah mengumpulkan tugas. Nanti tahu-tahu nilai rapotnya jatuh, nggak naik kelas. Siapa yang rugi? Nah itu namanya faktor individu. Ingat anak-anak ya, pandemi COVID-19 ini bukan hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Tergantung individu bisa bertahan atau kalian larut. Nah, monggo, pilihan ada di tanganmu masing-masing. Berikutnya faktor sosial. Setiap perjuangan diawali dengan ketidakpuasan. Ya pasti. Ketidakpuasan akan status sosial mendorong orang untuk berjuang dengan gigih. Nah, sekarang orang status sosialnya di bawah. Contohnya ya di antara kalian tentunya mohon maaf ada yang kondisi ekonominya kurang, sedang, bahkan ada yang sangat berkecukupan. Oleh karena itu Bapak ambil jalan tengah ini menggunakan video. Kalau menggunakan Zoom, bagaimana dengan yang kondisi ekonominya kurang? Itu harus kita pikirkan juga. Jangan ego menuruti keinginanmu masing-masing. Kita sudah ambil jalan tengah nih, menggunakan video. Tapi kalau dengan menggunakan video ini juga masih malas, ya sudah. Ya sama dengan ini. Kamu sudah sekarang kondisi ekonomimu kayak begini. Karena kondisi pandemi, orang tuamu sulit mendapatkan pekerjaan, ya kan? Sehingga ekonominya jadi jatuh, ya kan? Ya. Ditambah kamunya malas. Kira-kira kayak apa? Seharusnya pada saat seperti ini kamu harus lebih gigih, lebih semangat,
untuk merubah status sosial. Oke, orang tua saya sudah nggak punya, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Jadi dengan usaha orang tua saya yang sudah maksimal, saya akan bantu dengan semangat saya belajar lebih maksimal. Tujuannya apa? Supaya sukses. Itu. Oh, ya, pada masa-masa seperti ini. Nah, ini status atau disebut dengan faktor sosial. Atau kamu dilahirkan dalam kondisi cacat. Bagaimana untuk hidup sejahtera ke depan? Otomatis kamu tidak sama dengan yang lain. Nah, di situ harus mencari apa yang kamu bisa. Ternyata kan banyak juga orang cacat yang berhasil. Nah, itu. Banyak orang cacat yang berhasil. Karena apa? Dia mencari kelebihan yang ada dalam dirinya. Oke. Berikutnya faktor ekonomi. Nah, tadi Bapak sudah bicara faktor ekonomi ya. Jadi nggak usah diulang lagi, panjang. Faktor politik. Nah, dalam kondisi Indonesia pasca kemerdekaan, ini gambarnya. Otomatis Indonesia pada waktu itu masyarakatnya dalam kondisi yang kurang sejahtera. Akibat perjuangan yang sangat gigih, Indonesia mengalami perbaikan-perbaikan seperti yang kita rasakan sekarang. Nih, itu ya. Kalian tentunya sudah tahu. Tinggal dibaca sendiri saja. Faktor kemudahan dalam akses pendidikan. Kita sekarang sama-sama sulit, ya. Sama-sama sulit, tidak bisa tatap muka. Oleh karena itu Bapak membantu. Buku sudah dipinjamkan, ya kan? Nah, Bapak sudah menjelaskan melalui video. Tinggal kalian usaha atau tidak, tergantung dirimu masing-masing. Sekarang kalau menurut Bapak tidak terlalu sulit karena ada akses internet. Di internet semuanya ada, di Google ya, jadi nggak sulit. Oke, Nana, Bapak rasa itu saja yang harus Bapak sampaikan. Oh, ini masih ada lagi. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial berikutnya adalah kemiskinan. Nah, kemiskinan ini merupakan penghambat nggak? Ya, iya pasti. Tapi tergantung individu. Kalau menurut Bapak nggak juga. Banyak orang yang miskin yang berhasil. Ya, kalau kita lihat satu kenyataan di TV itu ada itu siapa namanya? Aduh, siapa itu? Yang anaknya tukang becak itu, dia ikut dangdut, perempuan, sekarang sukses, bahkan dia sekarang menjadi selebriti. Nah, jadi faktor kemiskinan nggak juga kan? Tergantung pada tekad, ya. Nah, kalau faktor kemiskinan dan tetap jadi miskin, ya karena tekadnya kurang. Itu aja. Kalau ini di Al-Quran juga ada. Tidak akan berubah nasib satu kaum kalau nggak kaumnya yang merubah, ya. Jadi kita harus merubah. Dari faktor kemiskinan ini jangan dijadikan faktor penghambat yang besar, karena bisa berusaha itu ya. Nah, terus berikutnya diskriminasi. Nah, diskriminasi ini perbedaan agama, misalnya di sini harus terima orang Kristen, di sini harus orang Islam. Nah, ini juga menjadi penghambat, ya. Oleh karena itu negara kita tidak membolehkan seperti itu. Kenapa? Karena di dasar negaranya sudah Pancasila. Sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi tidak ada diskriminasi. Oke, anak-anak, Bapak rasa cukup sampai di sini materi yang harus Bapak sampaikan. Oke, berikutnya di halaman berapa ini? Halaman 93, kalian buka. Di sini ada tugas ya. Nah, ini untuk aktivitas individu ya. Carilah buku biografi orang sukses. Gak usah lah ini ya. Bacalah buku-buku tersebut, kemudian apa ini? Gak usah kamu susah cari bukunya. Oke, Bapak mau tanya saja tadi berhubungan dengan ini saja. Catat soalnya. Nomor 1.
Nomor satu. Nah, ini. Nomor satu. Coba. Apakah faktor kemiskinan, nah di sini ada faktor kemiskinan nih. Faktor kemiskinan menjadi salah satu faktor penghambat mobilitas sosial atau perpindahan. Jelaskan menurut kalian bagaimana seseorang yang miskin bisa bangkit menjadi sukses. Sekali lagi, Bapak dikte. Catat ya. Beberapa faktor penghambat mobilitas sosial, diantaranya adalah faktor kemiskinan. Ya. Bagaimanakah caranya seseorang yang miskin bisa menjadi sukses? Bagaimanakah caranya orang yang miskin bisa menjadi sukses? Paham anak-anak? Terima kasih. Dikirimkan seperti biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.